hendaklah kita ini menjadi pribadi yang maksimal di dalam ketaatan kita, di dalam kebaikan kita, di dalam taqarruban ilallah kita. Tetapi saat diri ini sudah maksimal di dalam ketaatan, jangan sekalipun terbersit dalam hati, dalam benak kita, bahwa kita itu sudah taat dengan maksimal. Itu aja sampai. Yang berulang kali Bapak sampaikan, janganlah diri kita ini merasa menjadi orang baik, tapi cukuplah merasa menjadi orang yang sedang memperbaiki diri. Itu quote saya. Nah, itu nek diterjemahno ya kaya isine ayat ini. Jadi dadiyo menungso, jadilah orang yang ketika kita bertaat, kita tunduk, kita tawaduk, kita istiqomah kepada Allah itu dengan semaksimal mungkin ketaatan. Tapi jangan sampai kemudian diri kita ini merasa sudah taat dengan maksimal. Bahkan harus ditanam dalam alam bawah sadar kita bahwa kita itu masih merasa kurang. Ini ya. Ayyibil ajzi anit ta'at. Kita ini masih merasa ceroboh, masih merasa lemah, masih merasa kurang di dalam ketaatan kita. Kenapa kok begitu? Karena hal yang seperti itu akan menjadi mahmudun, menjadi sesuatu yang terpuji, kemudian menjadi alamatul qabul, menjadi alamat terkabulnya apa yang kita inginkan. Dari ayat ini menjadi jelas bahwa ada orang yang dia taat dalam ibadah. Dia maksimal dalam perbuatan baiknya, dalam menebar kebaikan kepada sesama. Tapi doanya seakan-akan belum terkabulkan. Apa yang menjadi pengharapan keinginannya seakan-akan masih Allah tahan, belum ada yang berwujud. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam segala kebaikan yang dia lakukan, baik yang urusannya hablum minallah, atau hablum minannas, atau hablum minal alam, orang tersebut merasa dirinya telah melakukan banyak kebaikan, merasa dirinya ini sudah menjadi orang baik. Nah, ini bahaya. Karena ketika diri kita sudah merasa menjadi orang baik, yang akan terjadi adalah adamil ujbi wal kibar. Secara tidak langsung atau secara langsung akan muncul keakuan dalam diri kita. Aku ini orang baik. Aku ini sudah berbuat sesuatu yang manfaat. Tanpa aku kamu tidak bisa begini. Tanpa aku. Nah, keakuan inilah yang kemudian menjadi sebab apa yang menjadi doa dan pengharapan manusia itu di hadapan Allah itu ditangguhkan oleh Allah atau ditunda pengabulannya. Berbeda ketika orang tadi sudah taat secara maksimal tetapi dirinya masih merasa kurang. Berarti dalam dadanya, dalam kolbunya tidak ada keakuan diri. Karena dia masih merasa kurang. Kurang terus dalam kebaikan. Dia sudah sedekah sehari 100.000 kurang, jadi 1 juta kurang, 2 juta kurang, selalu kurang. Tidak pernah merasa puas bahwa saya ini sudah orang baik. Karena kepuasan itu yang akan menjadi perisai dirinya manusia dengan Tuhannya, menjadi perisai antara dirinya dengan pengabulan doa oleh Allah. Mulane sifat iri itu penting. Jangan kemudian kita menghilangkan sifat iri. Iri dalam arti keburukan. Kita iri terhadap tetangga kita yang sukses, yang kaya, yang karirnya menanjak. Dan seterusnya. Itu tidak boleh. Tetapi iri di dalam kebaikan, ya, itu ada yang dibolehkan. Contohnya begini. Ya, di dalam Mukhtarul Hadis, di hadis-hadis awal Rasulullah ngendikan, ya, kamu itu irilah yang saat kamu muda, irilah kepada orang tua yang dia istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam pengabdiannya. Iri kenapa? Orang itu sudah tua, tapi masih begitu kuatnya dia di dalam ibadah. Ya, berapa banyak kemudian amalnya di hadapan Allah.
sedangkan saya masih muda. Tentu ibadahku tidak sebanding dengan mereka yang tua, yang ahli ibadah. Begitu tua, yang tua juga iri kepada yang muda. Itu anak muda, sejak kecil dia sudah dalam ketaatan. Seneng ngaji, seneng nang masjid, seneng bantu orang lain. Sementara saya yang sudah tua, ibadahku belum seberapa. Masa laluku penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Iri dalam bentuk seperti itu dibolehkan. Dan itu kata Rasulullah adalah salah satu rumus untuk menghancurkan keaguan diri, ketakaburan, ya, sifat al-kibr, sifat al-ujub. Ya itu salah satunya. Jangan kemudian hal seperti itu dihilangkan. Dengan alasan sifat iri itu jelek. Iri dalam artian kita iri terhadap segala kepemilikan duniawi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau iri, oh temanku ibadahnya lebih keren, oh temanku tilawatil Qur'annya lebih keren, oh temanku sosialnya lebih keren, aku harus bisa seperti mereka. Itu dibolehkan, bahkan itu menjadi satu alat untuk menghancurkan keakuan diri kita. Karena kalau enggak yang ada sombong. Oh, saya masih muda, dosaku belum banyak, saya sudah ahli Quran, ahli ngaji, ahli zikir, ahli sosial, tentu amalku banyak. Aku yang muncul. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita tidaklah menjadi orang yang dekat dengan Allah, sehingga doa-doa kita masih jauh daripada dikabulkan. Bisa kali ditahan oleh Allah, bisa juga kemudian ditangguhkan karena satu hal yang tertentu, atau bisa oleh Allah diwujudkan dalam bentuk pengabulan yang lainnya.